Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Fitri Ella Fauzia SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan serta teman-teman kelas AA yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis penganggaran perusahaan. Adapun anggota kelompoknya yang pertama Firda Nur Azila, kedua Farah Lutfi Prihandini, 3 Fen Nurmalia Putri, 4 Nisa Yulinda Wulandari, 5 Alda Oktaviani, 6 Velia Aprianti. Adapun pokok bahasannya yang pertama lingkungan pelaporan keuangan, kedua sifat dan tujuan akuntansi, 3 akrual fondasi akuntansi, 4 konsep laba, 5 akuntansi penilaian wajar, 6 pengantar analisis akuntansi. Langsung saja ke pemaparan materi. Yang pertama lingkungan pelaporan keuangan. Laporan keuangan wajib atau statutory financial report merupakan laporan keuangan yang merupakan produk lingkungan pelaporan keuangan yang paling penting. Informasi dalam laporan keuangan dinilai relatif berdasarkan yang pertama, kebutuhan informasi dari pengguna laporan keuangan. Dalam arti sumber informasi alternatif seperti data ekonomi dan industri, laporan analisis dan pengungkapan. Selanjutnya, laporan keuangan wajib merupakan bagian terpenting dalam proses pelaporan akuntansi. Meskipun kita telah terbiasa dengan laporan keuangan, terutama laporan tahunan, terdapat laporan keuangan wajib lain yang harus ditelaah oleh analisis. Terdapat 3 kategori laporan, diantaranya 1. Laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mempublikasikan produk, jasa, dan pencapaian perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain. Yang kedua, pengumuman laba, memberikan ringkasan informasi penting mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, laporan wajib lainnya. Selain laporan keuangan yang harus dibuat perusahaan mengenai laporan lain yang diwajibkan SEC. Selanjutnya yaitu lingkungan pelaporan keuangan penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan agar dapat menilai informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Adapun faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib antara lain 1. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, 2. Manajer, 3. Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan, 4. Badan pengatur, 5. Sifat industri, 6. Sumber informasi lain. Sifat dan tujuan akuntansi. Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan yang pertama, relevan, merupakan kapasitas informasi untuk memengaruhi suatu keputusan dan merupakan kualitas primer pertama atas informasi akuntansi. Implikasi hal ini adalah tepat waktu yang merupakan karakteristik informasi akuntansi yang diinginkan. Yang kedua yaitu andal atau reliability, merupakan karakteristik penting dalam informasi keuangan. Untuk menjadi andal, informasi dapat diverifikasi, disajikan dengan jujur dan andal. Prinsip-prinsip akuntansi yang penting. 1. Akuntansi akrual, merupakan pendapatan diakui saat dihasilkan dan beban saat terjadi tanpa memperhatikan penerimaan atau pembayaran kas. 2. Biaya historis dan penilaian wajar. 3. Materialistis. 4. Konservatisme, keterbatasan informasi laporan keuangan atau kata lain dibandingkan dengan sumber informasi alternatif lain sebagai pesaing utama. Yang pertama, tepat waktu, kedua, frekuensi, 3. Orientasi ke masa depan. Selanjutnya yaitu akrual fondasi akuntansi keuangan. Akuntansi akrual merupakan kombinasi-kombinasi dari aturan yang rumit dan tidak sempurna yang menghalangi tujuan laporan keuangan. Akuntansi akrual bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan di masa depan, secepat mungkin dengan tingkat kepastian yang layak. Kritik yang paling ekstrem menyatakan akuntansi akrual merupakan pengalih perhatian, gangguan yang merusak proses distribusi informasi.
Kritik ini menyatakan bahwa tujuan analisis keuangan adalah untuk membuka tabir akuntansi akrual dan mendapatkan arus kas di dalamnya. Mereka terganggu oleh kerumitan akrual dan kemungkinan akrual dimanipulasi oleh manajer. Relevansi dan keterbatasan akuntansi akrual. Relevansi konseptual akuntansi akrual. Keunggulan konseptual akuntansi akrual dibandingkan arus kas adalah karena laporan laba rugi dan neraca berbasis akrual lebih relevan untuk mengukur kapasitas perubahan untuk menghasilkan kas saat ini dan pada masa mendatang. Relevansi akrual jangka pendek. Akrual jangka pendek memperbaiki relevansi akuntansi dengan cara mencatat pendapatan dan beban saat terjadinya, menghasilkan angka laba yang lebih mencerminkan profitabilitas, serta membuat aset dan kewajiban lancar menjadi informasi kondisi keuangan yang berguna. Relevansi akrual jangka panjang. Untuk melihat penggunaan akrual jangka panjang, ingat bahwa arus kas bebas dihitung dengan mengurangkan investasi pada aset operasi jangka panjang dari arus kas operasi. Konsep laba. Hal yang cukup penting dalam akuntansi akrual adalah konsep laba dan perbedaannya dengan arus kas. Laba, income disebut juga earnings atau profit, merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu. Secara khusus, sebagai keindikator profitabilitas perusahaan sangat penting bagi seorang analisis karena membantu dalam mengestimasi potensi laba di masa depan. Yang tidak diragukan lagi merupakan satu dari tugas yang terpenting dalam analisis usaha. Konsep ekonomi laba. Laba ekonomi. Laba ekonomi biasanya ditentukan dengan cara arus kas ditambah dengan nilai sekarang dari prediksi arus kas masa depan, khususnya dipresentasikan dengan perubahan nilai pasar aset usaha bersih. Laba ekonomi berguna untuk menentukan tingkat pengembalian yang tepat kepada pemegang saham untuk periode tertentu. Laba permanen. Laba permanen disebut juga dengan laba berkelanjutan atau laba yang berulang, merupakan rata-rata laba stabil yang ditaksir dapat diperoleh perusahaan sepanjang umurnya dengan kondisi usaha masa sekarang. Berbeda dengan laba ekonomi yang mengukur perubahan nilai perusahaan, laba permanen merupakan proporsi langsung dari nilai perusahaan. Laba operasi. Laba operasi merupakan konsep penting dalam penilaian kepentingan yang timbul dari tujuan keuangan perusahaan yang memisahkan kegiatan operasi usaha dari kegiatan keuangan atau treasury. Laba operasi mungkin memasukkan komponen yang tidak berulang terjadi, seperti biaya restrukturisasi. Sementara, komponen yang sering terjadi, seperti beban bunga, dikeluarkan dari laba operasi. Konsep akuntansi laba. 1. Pengakuan pendapatan dan pengaitan. Tujuan utama akuntansi akrual adalah pengukuran laba. 2. Proses utama dalam pengukuran laba adalah pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Pengakuan pendapatan adalah titik awal pengukuran laba. 2. Kondisi wajib yang dapat diakui adalah bahwa pendapatan telah atau dapat direalisasikan, telah dihasilkan. Perusahaan harus menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pembeli, yaitu proses perolehan laba harus telah selesai. 2. Laba akuntansi dan laba ekonomi. Beberapa penyebab perbedaan laba akuntansi dengan laba ekonomi adalah sebagai berikut. A. Konsep laba alternatif. B. Biaya historis. C. Basis transaksi. D. Konservatisme. E. Manajemen laba. Implikasi analisis. Secara umum penting untuk menentukan apakah tujuan analisis adalah mencari laba ekonomi atau laba permanen suatu perusahaan. Karena laba ekonomi dan laba permanen berbeda, baik sifat dan tujuan, adapun penyesuaian yang dibutuhkan dalam implikasi analisis diantaranya. 1. Penyesuaian laba permanen. Seorang analisis perlu menentukan komponen permanen dari laba periode berjalan dengan mengidentifikasi serta mengeluarkannya secara cermat komponen sementara dari laba akuntansi. Misalnya, seorang analisis bisa saja mengeluarkan keuntungan dari hasil penjualan segmen bisnis utama ketika menentukan komponen permanen dari laba. 2. Penyesuaian laba ekonomi. Salah satu cara dalam mendapatkan laba ekonomi adalah dengan menghitung perubahan kekayaan pemegang saham yang berasal dari sumber bukan pemilik yang dapat berarti, dengan cara memasukkan semua hal yang menyangkut perubahan kekayaan bersih pemegang saham. 3. Penyesuaian laba operasi. Laba operasi termasuk dalam semua komponen pendapatan dan beban yang relevan dengan usaha operasi perusahaan tanpa menghiraukan apakah komponen tersebut berulang atau tak berulang.
Akuntansi penilaian wajar. Biaya historis merupakan aset dan kewajiban yang dinilai berdasarkan harga yang diperoleh pada saat transaksi aktual di masa lalu. Contohnya nilai tanah yang dilaporkan dalam neraca berdasarkan atas harga ketika tanah tersebut pada awalnya dibeli. Biaya wajar merupakan nilai aset dan kewajiban ditentukan oleh nilai wajar. Biasanya harga pasar pada saat tanggal pengukuran kira-kira tanggal laporan keuangan. Contohnya, nilai tanah yang dilaporkan dalam neraca akan mempresentasikan harga pasar pada tanggal neraca. Berikut adalah contoh biaya historis versus nilai wajar. Penjelasannya, akhir tahun ke-1, model biaya historis menilai kondo sebesar $99.500, yaitu harga pembelian $100.000 dikurangi akumulasi penyusutan $500. Sebaliknya, model penilaian wajar menilai kondo pada harga pasar akhir tahun nilai wajar yaitu sebesar $125.000. Saldo kas pada akhir tahun ke-1 sebesar $9.000 sama dengan keuntungan sewa yang diterima $12.000 dikurangi pembayaran bunga obligasi $3.000. Kedua model melaporkan saldo kas yang sama. Beranjak ke sisi kewajiban pada neraca, model biaya historis terus-menerus melaporkan obligasi pada harga nominal $50. Sedangkan model akuntansi penilaian wajar menilai obligasi pada nilai pasar sekarang $48.000. Kemudian, kita beralih pada laporan laba rugi. Keuntungan sewa $12.000 maupun beban bunga $3.000. Oleh kedua model dilaporkan serupa. Sebagai tambahan, model biaya historis mengakui penyusutan sebesar $500. $100.000 dikali $75.000 ditambah $50 sehingga laba selama tahun ke-1 sebesar $8.500. Model penilaian wajar tidak mengakui penyusutan. Sebaliknya, model ini mengakui keuntungan yang tidak direalisasikan sebesar $25.000. Untuk mencatat apresiasi nilai kondo selama setahun, sebagai tambahan, model penilaian wajar juga mengakui keuntungan yang tidak direalisasikan sebesar $2.000 yang berhubungan dengan penurunan nilai pasar obligasi. Oleh karena itu, laba yang dihitung dengan model akuntansi penilaian wajar untuk tahun 1 adalah $36.000. Ekuitas pemegang saham pada akhir tahun 1 sama dengan jumlah ekuitas pemegang saham pada saat awal tahun ditambah laba. Selanjutnya yaitu perbandingan model biaya historis dan penilaian wajar. Penilaian transaksi versus penilaian setara. Biaya historis, nilai aset dan kewajiban sangat bergantung pada transaksi aktual perusahaan di masa lalu. Model penilaian tidak mencerminkan kondisi ekonomi sekarang. Sebaliknya, penilaian wajar jumlah aset dan kewajiban ditentukan dengan harga pasar paling akhir, dengan asumsi pasar penilaian tidak didasarkan pada transaksi aktual. Yang kedua, biaya historis versus harga pasar. Penilaian biaya historis ditentukan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan, sedangkan penilaian wajar berdasarkan atas harga pasar atau asumsi nilai pasar. Yang ketiga, pendekatan laba alternatif. Biaya historis, laba ditentukan dengan mengaitkan antara biaya dengan pendapatan. Dengan nilai wajar, laba ditentukan dengan menghitung perubahan nilai wajar antara aset dan kewajiban. Berikut ini ada beberapa pertimbangan dalam mengukur nilai wajar. Yang pertama yaitu tanggal pengukuran, kedua transaksi hipotesis, ketiga transaksi berurutan, yang keempat pengukuran dengan dasar pasar, dan yang terakhir yaitu harga keluaran. Selanjutnya ada implikasi analisis. Ada beberapa kelebihan dari akuntansi penilaian wajar. Dapat dilihat sebagai berikut, yaitu yang pertama, merefleksikan informasi sekarang. Yang kedua, kriteria pengukuran yang konsisten. Yang ketiga, komparabilitas. Yang keempat, tidak ada bias konservatif. Yang kelima, lebih bermanfaat dalam analisis ekuitas. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari akuntansi penilaian wajar. Yang pertama, objektivitas lebih rendah. Yang kedua, rentan terhadap manipulasi. Yang ketiga, penggunaan input tingkat 3. Yang keempat, tidak adanya unsur konservatif. Yang kelima, fluktuasi laba yang berlebihan.
Beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis laporan keuangan dengan nilai wajar. Yang pertama yaitu fokus pada neraca. Yang kedua, menyatakan kembali laba. Yang ketiga, menganalisis kegunaan input. Dan yang terakhir, menganalisis kewajiban finansial. Pengantar analisis akuntansi. Analisis akuntansi merupakan proses evaluasi sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Analisis akuntansi mencakup sejumlah pekerjaan yang berbeda, seperti mengevaluasi risiko akuntansi perusahaan dan kualitas laba, mengestimasi kekuatan laba, dan membuat penyesuaian yang diperlukan agar laporan keuangan dapat lebih baik mencerminkan realitas ekonomi dan dapat membantu analisis keuangan. Kebutuhan akan analisis akuntansi. Kebutuhan akan analisis akuntansi disebabkan dua alasan. Yang pertama, akuntansi akrual memperbaiki akuntansi kas dengan mencerminkan aktivitas usaha pada waktu yang lebih tepat. Yang kedua, laporan keuangan dibuat untuk berbagai jenis pemakai dan kebutuhan informasi. Distorsi akuntansi. Distorsi akuntansi merupakan penyimpangan dari informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan terhadap realitas usaha sebenarnya. Distorsi ini timbul dari sifat akuntansi akrual yang meliputi standar, kesalahan estimasi, keseimbangan antara relevan dan handal, serta kebebasan dalam aplikasinya. Selanjutnya yaitu manajemen laba. Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi. Seringkali proses ini mencakup mempercantik laporan keuangan, terutama angka yang paling bawah, yaitu laba. Manajemen laba dapat berupa kosmetik. Jika manajer memanipulasi akrual yang tidak memiliki konsekuensi arus kas, manajemen laba juga dapat terlihat nyata. Jika manajer memilih tindakan dengan konsekuensi arus kas dengan tujuan mengubah laba. Implikasi manajemen laba terhadap analisis laporan keuangan. Sebelum menentukan apakah sebuah perusahaan melakukan manajemen laba, seorang analisis harus memeriksa beberapa hal berikut. Yang pertama, insentif melakukan manajemen laba. Yang kedua, reputasi dan masa lalu manajemen. Yang ketiga, pola yang konsisten. Yang terakhir, kesempatan melakukan manajemen laba. Proses analisis akuntansi. Analisis akuntansi mencakup beberapa proses dan pekerjaan yang saling terkait, yang dilakukan melalui dua bidang, yaitu evaluasi kualitas laba dan penyesuaian laporan keuangan. Evaluasi kualitas laba. Definisi alternatif dari kualitas laba yaitu sehubungan dengan distorsi akuntansi. Perusahaan memiliki laba berkualitas tinggi jika informasi laporan keuangan mencerminkan aktivitas usaha secara akurat. Lalu ada penyesuaian laporan keuangan. Pekerjaan terakhir dan terberat dalam analisis akuntansi adalah membuat penyesuaian yang layak atas laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dan neraca. Beberapa penyesuaian umum laporan keuangan mencakup, yaitu kapitalitas sewa guna operasi jangka panjang dengan penyesuaian atas neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya, pengakuan beban kompensasi berbasis saham untuk penentuan laba. Lalu ada penyesuaian beban tidak rutin seperti penurunan nilai aset dan biaya restrukturisasi. Lalu pengakuan dana atau status ekonomis untuk program pensiun dan program imbalan pasca kerja lainnya dalam neraca. Dan yang terakhir, menghilangkan dampak pajak penghasilan tertentu yang ditangguhkan atas kewajiban dan aset dari neraca. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.